Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, kajian musikologi yang saya teliti, yaitu judulnya Pengaruh Musik Dangdut Terhadap Kecerdasan Emosi pada Remaja. Di sini saya akan menyebutkan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak itu berisi tentang musik dangdut merupakan salah satu jenis musik yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, musik dangdut banyak mengalami pasang dan surut. Musik dangdut diidentikan sebagai musik yang biasa dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kata kunci dari penelitian ini adalah musik dangdut, kecerdasan emosi, dan remaja. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi, musik adalah salah satu media ungkapan kesenian. Musik mencerminkan kebudayaan masyarakat setempat. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses inkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan. Musik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tergolong integratif, yaitu menikmati keindahan, mengapresiasi, dan mengungkapkan perasaan keindahan. Oke, lanjut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspresi adalah pengungkapan, proses menyatakan gagasan hati atau perasaan seseorang. Ekspresi dapat dilihat ketika seorang menggerakkan anggota tubuh seperti pandangan tidak puas yang tergambar pada wajah. Begitu juga dalam bermusik. Pemain musik atau penyanyi sangat memerlukan sebuah ekspresi untuk membuat para penonton ikut merasakan dan terhanyut dengan suasana musik yang sedang dialunkan. Ketika pemain musik atau penyanyi tidak menggunakan ekspresi dalam pertunjukannya, akan menimbulkan sikap ketidaktertarikan seseorang yang menontonnya dan membuat penonton merasa jenuh dengan musik yang dialunkan. Perasaan jenuh, gembira, sedih, haru, cinta, inilah yang sering disebut emosi. Oke, lanjut. Ketika seseorang mendengarkan musik, gelombang listrik yang ada di otaknya dapat diperlambat atau dipercepat, dan pada saat yang sama, kinerja sistem tubuh pun mengalami perubahan. Bahkan musik mampu mengatur hormon-hormon yang mempengaruhi stres seseorang, serta mampu meningkatkan daya ingat. Musik memacu kecerdasan seseorang untuk meningkatkan minat belajar segala sesuatu melalui nada-nada musik. Karena ibaratnya tuh musik tuh kan ibarat seperti sebuah hal yang disenangi oleh masyarakat. Seperti kita lagi jenuh, kita lagi gelisah, kita lagi banyak pikiran, nah kita larinya kemana? Ke musik. Kita mendengarkan musik, entah itu musik pop, entah itu musik dangdut. Intinya musik tuh bisa membuat kita happy. Oke, lanjut. Terus ada rumus masalah. Bagaimana peran musik dangdut dapat mempengaruhi kecerdasan emosional pada remaja. Terus di situ juga ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apa yang terdapat dalam musik dangdut yang bisa mempengaruhi kecerdasan emosional terhadap remaja. Terus ada metode penelitian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Alasan digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sosial, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh musik dangdut pada remaja dan pencintanya. Ada beberapa metode penelitian. Yang pertama ada identifikasi variabel. Identifikasi variabel itu terdapat ada dua. Yang pertama variabel tergantung, yaitu kecerdasan emosi. Yang kedua ada variabel bebas, yaitu pemberian perlakuan musik dangdut. Yang B, definisi operasional. Yang pertama, isinya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi dalam penelitian ini adalah kemampuan individu mengenali emosi diri saat emosi sedang terjadi, mengekspresikan dan mengatur emosi agar emosi dapat terungkap dengan tepat, memotivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, berempati pada orang lain, serta mampu membina hubungan dengan orang lain, serta efektif dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan dengan kesadaran diri pada individu tersebut.
Terus ada juga pemberian perlakuan musik dangdut. Pemberian perlakuan musik dangdut dalam penelitian ini adalah perlakuan dengan mendengarkan aliran musik dangdut lama yang memiliki seni improvisasi dan bersifat dinamis yang dilakukan selama 20 kali pertemuan dengan durasi waktu 3 pertemuan 45 menit saat jam pelajaran pertama. Nah, di sini ada hasil penelitian. Musik adalah sebuah karya seni. Sebuah karya seni dapat dikatakan jika ia memiliki unsur keindahan atau estetika di dalamnya. Melalui musik kita dapat merasakan keindahan nilai-nilai baik melalui melodi atau dinamika. Sedangkan 11 musik untuk hiburan berfungsi untuk membantu kita dalam menghilangkan stres yang sedang dihadapi. Karena musik merupakan salah satu sarana atau media untuk mengurangi emosi yang dirasakan. Musik tentunya ada sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap orang pasti senang mendengarkan musik. Musik adalah keindahan suara yang terdengar. Sumber suara ini dua macam asalnya, yang dihasilkan oleh alat-alat dan yang dihasilkan oleh suara manusia. Suara manusia itu seperti contoh kayak orang bernyanyi. Nah ya, seperti orang bernyanyi, kita melihat orang bernyanyi. Nah pasti kita kayak kita melihat orang menyanyi tersebut, kita pasti kayak seakan-akan kita juga merasakan lagu tersebut dan berusaha untuk masuk ke dalam lagu tersebut dan menikmati lagu tersebut, sehingga kita menikmati lagu tersebut itu seakan-akan kita menjadi happy dan kegelisahan yang kita punya itu bisa hilang seketika gitu. Lanjut. Musik ternyata bersifat terapeutik dan bersifat menyembuhkan. Musik menghasilkan rangsangan ritmis yang ditangkap oleh organ pendengaran dan diolah di dalam sistem saraf tubuh dan kelenjar pada otak yang mereorganisasi interpretasi bunyi ke dalam ritme interior pendengar. Peran musik pada zaman Hindu, khususnya di Jawa, musik tidak hanya digunakan sebagai bagian dari sebuah ritual, namun juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan sebagai sarana hiburan para tamu raja. Namun dengan berkembangnya musik yang mendunia saat ini, musik juga berperan aktif sebagai iringan dan background film, tarian, drama, dan opera. Hal ini dilakukan untuk membuat suasana hati lebih terbawa ketika melihat sebuah pertunjukan. Musik itu, apalagi pada zaman sekarang ya, musik itu udah dijadikan buat orang gak cuman buat ritual doang, bisa dijadikan orang buat hiburan, buat acara-acara tertentu atau acara-acara adat yang biasa dilakukan. Nah, itu fungsi musik semakin berperan gitu loh. Apalagi pada zaman sekarang itu musik sudah terbagi banyak gitu kan. Ada musik pop, ada musik rock, ada musik jazz, ada musik klasik yang udah lama banget. Dan bahkan sekarang yang paling terkenal itu adalah musik dangdut. Musik dangdut itu sendiri itu sangat berperan penting pada zaman sekarang ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang-orang yang suka mendengarkan musik dangdut dari umur kecil sampai dewasa sekarang. Bahkan mereka sudah meninggalkan yang kayak musik-musik yang lain seperti musik pop, jazz, karena mereka merasa musik dangdut ini bisa membuat hidup mereka lebih berwarna, lebih ceria gitu kan. Karena musik dangdut itu kan memiliki suara yang khas gitu kan. Nah, dan dengan musiknya itu bisa membuat orang yang kayak bergoyang dan bisa menikmati lagu tersebut, bisa menikmati suasana musik tersebut gitu. Dan zaman sekarang banyak banget orang yang mendengarkan musik dangdut itu, terutama pada remaja yang umurnya baru belasan tahun, misalnya kayak SMP sampai SMA, mereka tuh udah mendengarkan musik dangdut. Karena kan ibaratnya musik dangdut itu juga ada hal positif dan negatifnya. Hal positifnya itu contoh dengan mendengarkan musik dangdut itu kita bisa mengurangi stres, mengurangi depresi, mengurangi kegelisahan kita. Itu positif dari musik dangdut. Sedangkan negatifnya itu seperti cara berpakaian. Nah, cara berpakaian artis-artis zaman sekarang itu kan sudah melampaui batas dan bisa dibarangkan udah terbuka. Nah,
Anak-anak yang zaman dari SMP sampai SMA dia pasti bakal meniru gaya-gaya tersebut karena mereka merasa gaya tersebut itu modern dan mereka merasa tidak mau ketinggalan dari zaman, maka mereka mengikuti gaya tersebut dengan tujuan ingin populer seperti itu juga gitu. Jadi musik dangdut pada zaman sekarang tuh sangat terkenal, termasuk juga bisa mempengaruhi kecerdasan emosi terhadap remaja gitu kan. Contoh pengaruh emosinya terhadap remaja itu semisal kayak diam mendengarkan musik dangdut, yang musik dangdut itu bisa dibilang kayak bisa memberikan suasana yang yang memunculkan emosi dia, seperti musik dangdut yang mengarah ke sudah yang tidak layak didengar dan bisa dibilang itu mengganggu, dan itu pasti bakal memunculkan emosi sebuah seseorang yang merasa kayak musik ini tuh sudah tidak layak untuk didengarkan dan kenapa musik dangdut ini masih diperbolehkan untuk didengarkan gitu. Oke, lanjut. Nah, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah musik adalah bahasa emosi yang bersifat universal. Musik memiliki peran dalam kehidupan remaja, khususnya remaja kampung Panjang Sari Baru. Dalam peran akan mempengaruhi kehidupan remaja mulai dari ketertarikan. Oh, nggak ada yang salah. Oke, lanjut. Yang terakhir ada kesimpulan. Musik adalah bahasa emosi yang bersifat universal. Musik memiliki peran dalam kehidupan remaja. Dalam peran akan mempengaruhi kehidupan remaja mulai dari ketertarikan terhadap macam-macam genre musik. Setelah terjadi ketertarikan pada remaja, akan timbul respon seorang remaja ketika mencoba mendengarkan genre yang disukai dan tidak disukai. Musik memiliki genre yang bermacam-macam. Setiap genre musik akan memberikan nuansa yang berbeda, sehingga seseorang yang akan mendengarkan musik dapat memilih sesuai genre yang sedang diinginkan atau sesuai suasana hati saat ia ingin mendengarkan musik tersebut. Musik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada remaja, memiliki peran yang begitu banyak, seperti dapat menimbulkan perasaan cemas, takut, kecewa, bahagia, senang, sedih, bahkan marah. Dengan mendengarkan musik, hal-hal yang negatif akan berubah menjadi hal yang positif. Dengan musik mampu mengekspresikan diri dengan bebas. Hal ini sudah terbukti sesuai dengan hasil yang sudah diteliti bahwa musik dapat menjadi obat paling ampuh. Musik itu menghibur, musik itu adalah teman curhat atau ungkapan perasaan seseorang. Selain itu, untuk mendengarkan musik tidak membutuhkan tempat yang mewah, biaya yang banyak, waktu yang banyak. Hanya membutuhkan suasana yang tenang untuk mendengarkan dan menikmatinya. Dengan begitu, musik dapat mengembalikan suasana hati bagi pendengar yang mendengarkan musik tersebut. Ibaratnya dengan dia mendengarkan musik tersebut, dia bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan dia bisa menikmati musik tersebut dan dia lebih rileks dan dia akan merasa masalahnya bisa sedikit berkurang gitu. Baiklah, sekian hasil presentasi kajian dari musikologi yang saya teliti. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.